Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Salaswati, NIM 1804191. Saya dari Unit 2, Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 Universitas Samudra. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar menggunakan media. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini. Nah, adik-adik semuanya harus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dari mulai memakai masker ketika keluar rumah, lalu menjaga jarak, dan memakai hand sanitizer. Nah, baiklah, hadir semua hari ini. Ya, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa aja? Menulis, membaca, berbicara, sastra, ya kan? Nah, adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar menggunakan media. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan bagaimana sih pengertian media, apa sih manfaat media, dan apa saja jenis-jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Ada yang tahu media pembelajaran itu apa? Nah, media pembelajaran ini diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, gagasan, perhatian, dan kemampuan ataupun keterampilan belajar. Nah, sehingga dengan media dapat membantu atau mendorong terjadinya proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu penyampaian materi dalam proses belajar mengajar. Nah, sehingga dengan adanya media dapat memudahkan pencapaian tujuan yang akan dicapai ataupun tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Nah, jadi media ini sebagai alat yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan suatu materi. Nah, seperti itu. Jadi, sebelum media itu digunakan, sebagai guru, seorang guru harus lebih memperhatikan tentang media pembelajaran. Nah, apa saja yang harus diperhatikan? Nah, media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Lalu, fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi kita harus lebih memperhatikan dulu nih, tujuan apa yang akan dicapai jika kita menggunakan media ini. Lalu, hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan. Jadi, metode dan media itu harus disesuaikan agar nantinya mudah dipahami oleh peserta didik, sejalan seperti itu kan. Lalu hubungan antara metode mengajar dan media pembelajaran, lalu nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran. Nah, apa sih nilai manfaat dari suatu media tersebut dalam pengajaran? Nah, lalu pemilihan dan penggunaan media dalam pendidikan. Nah, pemilihan media ini harus disesuaikan misalnya dengan suatu tema pengajaran ataupun subtema yang akan kita ajarkan, seperti itu. Lalu
media pendidikan dalam setiap mata pelajaran. Nah, seperti ini. Misalnya kita adik-adik ya, misalnya kita tentang pelajaran matematika. Eh Materinya tentang berhitung. Media apa yang harus digunakan? Ya, misalnya bisa dengan pulpen, pensil, bisa dengan batu dan sebagainya untuk menghitung. Bisa dengan lidi, harus disesuaikan dengan mata pelajarannya. Lalu eh contohnya kalau dalam bahasa Indonesia dia lebih kepada misalnya di media gambar, menceritakan sebuah gambar. Nah, seperti itu harus disesuaikan dengan materi pembelajarannya. Nah, lalu usaha inovasi dalam media pendidikan. Nah, jadi bukan media harus diinovasi. Media harus diinovasi agar media tersebut kelihatan menarik dan menumbuhkan minat anak untuk belajar. Adik-adik sekalian, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran ini bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar. Nah, demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Nah, kata media ini berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah. Nah, atau perantara atau pengantar. Nah, dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Nah, apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional ataupun mengandung maksud-maksud pengajaran, maka media itu disebut media pembelajaran. Nah, kalau di dalam proses belajar mengajar, benar, media merupakan suatu perantara atau pengantar pesan yang digunakan oleh guru agar si siswa-siswanya ini dapat menerima pesan tersebut dengan baik dan maksimal. Nah, adik-adik sekalian, ada jenis-jenis media pembelajaran nih. Jenis-jenis media pembelajaran dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu teknologi cetak atau media cetak. Apa sih Kak teknologi cetak atau media cetak? Nah, teknologi cetak ini adalah cara menghasilkan ataupun menyampaikan materi seperti buku, materi visual statis, terutama melalui proses pencetakan mekanisme ataupun fotografis. Nah, kelompok media hasil teknologi cetak ini meliputi teks, grafik, foto, referensi, fotografik, dan reproduksi. Nah, media cetak dan visual ini merupakan dasar pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi pembelajaran lainnya. Nah, teknologi ini menghasilkan materi dalam bentuk salinan tercetak. Nah, seperti yang Kakak bilang tadi, seperti foto, gambar, grafik, buku, dan lain sebagainya adik-adik. Nah, lalu ada teknologi audio visual atau media audio visual. Nah, apa sih Kak media audio visual ini? Nah, dalam pengajaran media audiovisual ini, dia jelas bercirikan dengan pemakaian perangkat keras dalam proses pembelajaran seperti mesin proyektor, film, nah lalu TV recorder dan proyeksi visual yang lebar. Nah, jadi pengajaran melalui audiovisual ini merupakan produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata-kata ataupun simbol-simbol yang serupa. Nah, misalnya nih audio suatu cerita. Nah, adik-adik sekalian mendengarkan audio tersebut kan. Lalu teknologi berbasis komputer. Nah, apa sih Kak teknologi berbasis komputer ini? Nah, ini merupakan cara menghasilkan atau penyampaian materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Nah, perbedaan antara media yang dihasilkan oleh teknologi berbasis komputer dengan yang dihasilkan dari dua teknologi lainnya. Nah, karena informasi atau materi disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan atau visual. Nah, seperti itu kan. Nah,
Pada dasarnya, teknologi berbasis komputer ini, proses penyampaiannya menggunakan layar kaca untuk menyajikan informasi kepada siswa. Nah, seperti itu adik-adik. Apa sih Kak manfaat dan fungsi media pembelajaran? Nah, ada yang tahu manfaat dan fungsi media pembelajaran apa? Ya, selain sebagai sumber belajar, ternyata ada analisis fungsi yang didasarkan pada media pembelajaran itu. Yang pertama, media pembelajaran itu sebagai sumber belajar. Nah, benar yang kalian bilang tadi ya. Adalah sebagai penyalur, penyampai, penghubung, perantara. Nah, dengan demikian, sumber belajar dapat dipahami dalam segala macam sumber yang ada di dalam diri seseorang ataupun peserta didik dan memudahkan terjadinya proses belajar. Nah, media ini merupakan dibilangnya sebagai sumber belajar. Nah, dengan media eh, proses penyampaian materi dapat digunakan atau eh, perantara ini adalah medianya. Jadi, misalnya nih seorang guru menggunakan media untuk menyampaikan materi kepada peserta didiknya. Dengan media, mungkin anak didik akan lebih konkret dan lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru daripada guru menggunakan bahasa kata-katanya gitu, adik-adik. Lalu, fungsi semantik. Apa itu fungsi semantik? Nah, fungsi semantik ini yaitu kemampuan media dalam menambah perbendaharaan kata. Nah, yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami oleh anak didik atau siswa, kan? Lalu fungsi manipulatif. Nah, berdasarkan pada ciri-ciri umumnya, media memiliki dua kemampuan, yakni mengatasi batas-batas ruang dan waktu dan mengatasi keterbatasan inderawi. Nah, seperti itu kan. Lalu ada fungsi psikologis. Nah, fungsi psikologis ini terbagi lagi menjadi fungsi atensi. Nah, fungsi atensi ini apa? Adik-adik ada yang tahu? Nah, fungsi atensi ini apa sih, Kak? Nah, fungsi atensi ini adalah media pembelajaran dalam meningkatkan perhatian siswa terhadap materi ajar. Nah, dengan adanya media, jadi anak-anak pasti adik-adik akan lebih penasaran terhadap materi yang akan diajarkan. Wah, seperti itu medianya. Bagaimana ya materinya? Dan kan dengan media akan perhatian adik-adik sekalian dapat tertuju pada media tersebut. Nah, lalu fungsi afektif. Nah, fungsi afektif ini apa? Fungsi afektif itu yakni menggugah perasaan, emosi, dan tingkat penerimaan atau penolakan siswa terhadap sesuatu. Nah, setiap orang memiliki gejala batin jiwa yang berisikan kualitas karakter dan kesadaran. Nah, lalu apa lagi, Kak? Lalu ada fungsi kognitif. Nah, siswa yang belajar melalui media pembelajaran ini akan lebih memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representasi yang mewakili objek-objek yang dihadapi, baik objek itu berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Lalu, apa sih Kak manfaat media pembelajaran? Nah, kalau tadi fungsi, lalu ada manfaatnya. Nah, manfaat yang pertama yaitu media pembelajaran ini dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Nah, jadi dengan media kita lebih memperjelas penyajian informasi kita, adik-adik. Nah, lalu media pembelajaran ini dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak. Nah, sehingga timbullah motivasi belajar siswa yang interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya. Nah, dan kemungkinan siswa untuk belajar pun jadi semakin tinggi dan lebih berminat. Lalu, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Nah, lalu media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Nah, maksudnya adalah misalnya nih, objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang kelas dapat diganti dengan gambar, foto, slide,
realita, film, radio, dan model. Nah, misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia apa adik-adik? Misalnya nih menonton sebuah dongeng dan lain sebagainya. Nah, objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera dapat disajikan dengan mikroskop, film, slide, atau gambar. Nah, lalu em, objek atau proses yang amat rumit ataupun sulit secara peredaran dapat ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, slide, simulasi, komputer, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru. Ataupun masyarakat dan lingkungan, misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum, dan lainnya. Kak, bagaimana media pembelajaran di sekolah dasar? Nah, ada beberapa macam media yang sering digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar nih adik-adik. Apa saja media pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua macam. Nah, yaitu media visual yang tidak diproyeksikan dan media visual yang diproyeksikan. Nah, media visual yang tidak diproyeksikan itu seperti gambar diam, lukisan, foto, gambar dari majalah, gambar sehari, lalu wall chart atau berupa gambar denah atau bagan yang biasanya digantungkan di dinding, flashcard berisi kata-kata dan gambar untuk mengembangkan kosakata. Nah, sedangkan yang termasuk dalam media visual yang diproyeksikan, yaitu media yang menggunakan alat proyeksi sehingga gambar ataupun tulisan tampak pada layar. Nah, bagaimana sih Kak kriteria pemilihan media pembelajaran? Nah, yaitu yang pertama itu harus kesesuaian dengan tujuan. Lalu kesesuaian dengan materi yang seperti Kakak jelaskan tadi bahwasanya media itu harus di sejalan dengan materi, seperti itu kan. Lalu kesesuaian dengan karakteristik siswa. Lalu kesesuaian dengan teori. Nah, selain kesesuaian dengan materi, harus disesuaikan dengan teori. Seperti itu kan. Lalu kesesuaian dengan gaya belajar siswa nih adik-adik. Lalu ada kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, dan waktu yang tersedia. Nah, adik-adik sekalian, adapun media pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, apa saja Kak medianya? Nah, yang pertama itu ada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar menggunakan gambar. Nah, media gambar ini merupakan penyajian visual dua dimensi yang memanfaatkan rancangan gambar secara sebagai sarana pertimbangan mengenai kehidupan sehari-hari nih, misalnya menyangkut manusia, kegiatan atau peristiwa ataupun benda. Nah, adapun menurut Sujana dan Rifai, media gambar ini adalah media yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui kombinasi pengungkapan kata-kata dengan gambar. Nah, karena gambar dapat digunakan sebagai media pendidikan, nah sehingga memungkinkan terjadinya proses belajar yang efektif. Nah, gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual ke dalam bentuk dua dimensi sebagai hasil pemikiran dan gagasan. Nah, media gambar ini salah satu media pembelajaran yang dianggap dapat memberikan kemudahan dalam pembelajaran menulis dan berbicara. Nah, khusus di sekolah dasar. Nah, media gambar ini merupakan alat bantu pembelajaran yang dipakai dalam rangka mengefektifkan interaksi guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, dengan bantuan gambar, siswa akan mendapat kerangka berpikir untuk menulis dan berbicara. Nah,
bahan pelajarannya pun akan lebih dipahami oleh siswa. Adik sekalian, nih sebagai contoh media gambar yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, ini media gambar di sini mengenal huruf vokal. Nah, di sini ada gambar apel, lalu di sini ada bacaan apel. Nah, di sini siswa dapat mengenal bagaimana sih huruf apel dan mengenal huruf-huruf vokal. Apel, di sini ayam, api, adik. Jadi akan lebih memudahkan siswa dan dengan gambar-gambar yang menarik. Apalagi ini gambar yang banyak warnanya yang akan menumbuhkan minat siswa dalam belajar. Nah, di sini ada ikan, ibu, di sini gambar Al-Qur'an bacaannya iman. Nah, di sini juga bisa membantu siswa dalam membaca. Nah, seperti itu. Ini selanjutnya ada elang, ada obor, obat, otak, dan lain sebagainya. Jadi, dengan media gambar ini bisa digunakan sebagai suatu media pembelajaran yang menjadikan perantara guru untuk menyampaikan dan mengajarkan materi ataupun teori yang diajarkan oleh seorang guru. Adik-adik sekalian, adapun media pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang dapat digunakan yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan media audio visual nih. Nah, media audio visual ini dapat mengembangkan keinginan dan minat yang baru, meningkatkan motivasi rangsangan kegiatan belajar. Nah, penggunaan media audio visual ini dalam proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, dapat meningkatkan apresiasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang apresiasi sastra. Ada dongeng, salah satunya drama. Nah, itu bisa dengan media audio visual. Nah, apa sih manfaat penggunaan media pembelajaran? Nah, manfaat penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak sekolah dasar itu sangat penting karena pada masa saat ini masih berpikir konkret, belum mampu berpikir secara abstrak. Nah, kehadiran media sangat membantu anak-anak sekalian dalam memahami konsep tertentu yang tidak atau kurang mampu dijelaskan. Sedangkan manfaat dari media audiovisual ini yaitu menambah kegiatan belajar murid. Nah, selanjutnya menghemat waktu belajar. Nah, lalu membantu anak-anak yang ketinggalan dalam pembelajaran. Nah, lalu meningkatkan minat, perhatian, aktivitas, dan membaca siswa. Baiklah adik-adik, apakah kalian sudah memahami mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan media? Ya, semoga yang kakak jelaskan tadi dapat bermanfaat dan adik-adik sekalian lebih menjadi wawasannya semakin bertambah serta pengetahuannya juga semakin bertambah. Nah, cukup sekian pembelajaran kakak hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.